Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube-nya Bobotoh TV di Ipokmeti. Dan saya Presiden Ipokmeti sudah kedatangan tamu. Pokoknya mah gelis pisan. Dia adalah pemenang Miss Global 2020 ya. Yap, betul. 2020 dia juga sebagai duta Dinas Pangan dan Pertanian. Yap, duta buruan saya tepatnya. Oh, duta buruan saya. Oke. Selamat datang di sini. Belum bisa Sunda ya? Biasa, Ya, Abi mah. sakedik. Sakedik. Oke, apa kabar Amel Lia Tambunan? Oke. Baik, Mang. Baik, alhamdulillah ya. Mang. Sibuk apa sekarang Amel? Sekarang ini lagi sibuk syuting FTV aja. Syuting FTV. Iya. Oh tuh, Miss Global, terus artis FTV juga. Terus lagi katanya sibuk apa yang di itu Cikapundung itu? Oh, itu lagi membangun kampung edukasi untuk urban farming. Oke, Iya. tahan aja nanti kita cerita ya. intinya ya. Waduh. Seperti itu. Oke, Amel, katanya kan Amel ini sebagai juara Miss Global 2020 Ya. perwakilan dari Indonesia. Yap. Repot nggak sih jadi Miss Global? Sebenarnya panjang ceritanya ya. Boleh lah cerita juga panjang Oh, juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, aku benar, memang pemenang Pemenangnya. ajang tersebut. Oke. Tapi sekarang udah enggak. Kenapa enggak? Enggak, bukan pemenangnya nggak mungkin hilang gitu kan. Tapi aku tidak menjabat lagi sekarang. Karena banyak sih sebenarnya, Mang. Ada beberapa kasus, bukan kasus ya, ada beberapa tragedi nih. Oh, tragedi. Di dalam dari organisasi tersebut. Oke. Sewaktu aku masih menjabat. Oke, Amel, itu kan waktu pemilihan Miss Global itu perwakilannya ada berapa banyak itu? Perwakilannya ada dari sebenarnya dari untuk Indonesia sendiri. ada untuk Indonesia. Ya, dari Indonesia sendiri yang kan sebelum Amel yang nanti akan mewakili Indonesia ke ajang Miss Global Dunia, ada berapa peserta ini? Oh, yang dari provinsi Ya, nasionalnya. dari provinsi nasional. Ada 12. Oh, 12 ya, 12 12 orang dan Amel menjadi salah seorang yang jadi nomor 1. Iya, Oke. betul sekali. Seperti kan lagi pandemi gini repot nggak sih? Itu kan kita nggak aktivitasnya dikurangi, terus katanya virtual juga pemilihannya. Gimana tuh? Cerita sedikit boleh dong buat teman-teman? Virtualnya sebenarnya secara langsung, tapi tamu yang diundang itu nggak terlalu banyak. Nah, untuk pemilihan awalnya, seleksinya kan itu dari 33 provinsi, 34 provinsi ya. 34 provinsi. 34 provinsi. Nah, semuanya itu diseleksi. Tadinya itu ada 80 lebih pendaftar. Ada 80 lebih pendaftar, kemudian diseleksi lagi secara online. Nah, seleksinya online. Itu menjadi 12. Tapi 12 itu nanti dikarantina. Kemarin itu dikarantina dan Bulan apa mendapatkan itu? 1. Di bulan September 2020. Bulan September 2020. Iya, betul. Dan Amel sebagai pemenangnya. Pemenangnya yang akan mewakili Indonesia di ajang Miss Global Dunia. Iya, tadinya. Tadinya. Nah, yang menarik itu pertanyaan tadinya. Dengar-dengar katanya Amel mengundurkan diri itu karena disuruh berubah badan operasi plastik. Bener nggak itu? Waduh. Ini bukan netizennya yang Iya. sebenarnya jago. Mamang ini tahu dari mana sebenarnya lebih jago daripada Kalau netizen. saya itu, kalau Mamang itu kan banyak informasinya. Terus tadi searching juga. Nah, yang jadi pertanyaan, bener nggak sih harus dioperasi plastik hingga akhirnya Amel mengundurkan diri gitu? Gimana ya? Ya, gimana sih? Sebenarnya emang nggak cocok aja antara kedua belah pihak. Nggak Jadi cocok memang, aja. jadi, Bukan karena itu. ya, dari Hah? ekspresi kayak gimana ya? Bukan gitu karena ya. itu. Oke. Pokoknya tidak cocok Tidak antara cocok. kedua belah pihak. Makanya aku lebih merasa, oh ini emang udah nggak bisa nih, makanya aku pergi dari sana. Takut gitu di operasi gitu dirubah-rubah hidung? Wah, pikirannya panjang ya kalau misalnya Oke. mikirnya itu. Kalau secara pribadi nih, Amel akan misalkan hidung harus dirubah, terus ada yang harus ditambahin, dioperasi. Amel pribadi sendiri gimana menanggapi hal seperti itu? Aku sih mungkin aku nggak menyalahkan orang-orang yang operasi ingin tampil cantik ya. Cuman kalau dari pribadi aku sendiri, aku lebih memilih tidak.
Karena pertama aku nggak menjamin nanti resikonya ke depannya bakal mulus-mulus aja gitu loh. Yang kedua itu masa depan aku juga ya. Aku harus memikir ke depannya nanti seperti apa itu ada di diri aku gitu. Ketiga itu karakter aku sudah pasti berubah dengan adanya sesuatu yang ditambah atau dikurang dari aku gitu. Kalau misalkan apa kriteria mau cantik itu emang harus operasi plastik gitu? Sebenarnya aku tidak bisa menyalahkan orang yang mau operasi gitu emang. Terserah mereka, pilihan mereka. Yang udah aku bilang tadi tergantung persetujuan dari orang yang ingin dioperasi atau tidak gitu. Emang kalau operasi plastik itu prosedurnya harus seperti apa sih? Banyak ya. Kan banyak nih, kemarin aja kejadian yang artis juga kan seperti itu kan. Nah, untuk operasi plastik sendiri prosedurnya itu gimana? Apa bayar sendiri atau gimana itu? Untuk prosedur operasi plastik pastinya harus ada persetujuan dulu dari orang yang mau dioperasi. Itu pertama, itu wajib banget ya kan. Yang kedua itu harus sudah tahu dong apa konsekuensinya nanti ke depannya. Udah berpikir panjang nanti ke depannya. Apalagi misalnya aku yang akan operasi plastik tapi aku masih muda gitu. Yang ketiga itu apa ya? Apa yang ketiga, Bun? Oh iya, dan itu berarti ya, cuma dua ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti nggak benar atau benar disuruh operasi plastik itu? Dari ekspresi muka aja ya? Benar nggak benar ya? Ya sudahlah, nggak usah dibahas. Itu sih sebenarnya kalau misalnya karena mungkin Tuhan Allah menciptakan itu ya sudahlah segitu, nggak usah dirubah-rubah ya. Orang mikirnya udah Amalia Tambunan, nah itu yang hidungnya bengkok tuh. Oke, tapi mungkin kalau misalkan Amel bawa plastik sendiri mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kemauan aku, berarti itu aku yang bawa plastik sendiri ya kan? Operasi plastik tapi bawa plastik sendiri. Aku pengen pakai plastik ini itu nggak apa-apa seperti itu ya. Bener. Oke, nih tadi tekanan akhirnya Amel mengundurkan diri. Biasanya kalau misalkan seorang juara terus udah kontrak dengan organisasi, apalagi itu kan sudah pasti ada sponsor di situ kan ya. Sementara Amel mengundurkan diri, ada penalti nggak sih? Ada denda nggak sih? Nggak, misalkan udah Amel mengundurkan diri, otomatis kontraknya juga kan istilahnya banyak ada poin-poin dalam kontrak itu. Iya sih. Tapi kemarin karena aku masih apa ya? Sebelum terlalu lama menjabat, aku mengundurkan diri duluan. Jadi belum sempat ada apa ya? Ada hal seperti itu dan kita ngomongin juga baik-baik gitu. Kita bertemu baik-baik dan ngomong apa adanya. Kalau misalnya lu mau apa nih, mau balikin apa aja nih gitu. Jadinya masih bisa diomongin sih. Masih bisa diomongin gitu. Berarti organisasi dan Amel pribadi sendiri ada komunikasi yang baik gitu ya? Saat itu, tapi sekarang udah sama sekali nggak ada. Oh, sekarang udah lepas? Lepas. Berarti bebas dong ngomongin mereka? Kebetulan tadi saya ngomongnya tidak ada menyebut kata-kata itu ya. Ya, jadinya... maksud saya mereka itu bukan mereka. udah. Oke. Itu kita bicara kriteria Miss Global. Yang di ujung akhirnya mereka menginginkan ada perubahan seperti itu. Sementara kan perubahan itu tidak baik lah. Kebanyakan yang baik itu yang sukses dengan biaya yang luar biasa mahal. Bahkan yang kemarin terakhir ada artis juga yang katanya oplas ya ininya. Itu kebetulan banget tuh. Ya, jadi itu setelah kan, aku keluar terus ada berita itu, jadi kayak oke. Ada itu kan berita seperti itu. Terus kan itu nama istilahnya Miss Global itu di bawah organisasi besar lah. Kok harus sih, kenapa sih? Kira-kira bisa cerita? Kalau untuk Indonesia sendiri ya, mungkin mereka punya karakteristik seperti apa itu cantik. Mungkin cantik menurut mereka itu apa ya? Ibaratnya seperti orang-orang Latin. Yang bentuk tubuhnya begitu gitar Spanyol gitu ya. Iya, gitu. Mungkin mereka berpikir seperti itu, yang hidungnya mancung tapi mancung yang enggak seperti aku gitu. Yang kulitnya mungkin tan tapi tan agak kemerahan gitu, tapi kan nggak tahu kan. Mungkin role modelnya mereka seperti itu. Berarti kalau begitu organisasi yang ada di Indonesia Miss Global nggak cocok dong sama di kita? Ngerasa nggak cocok nggak?
Kalau misalkan Amel berpendapat seperti itu, berarti kan kriterianya nggak cocok dong. Iya. Kalau yang diinginkan organisasi seperti yang apa mereka inginkan. Akhirnya Amel sebagai juara terus harus rubah ini, rubah itu karena keinginan mereka untuk maju di Miss Global internasional. Karena penikmat pageant ya, pageant itu adalah ajang kompetisi kecantikan. Dan penikmat pageant itu di Indonesia lumayan banyak. Oke. Lumayan banyak, bisa diartikan mereka juga punya ekspektasi sendiri soal kecantikan itu. Jadi mereka menilai sendiri ini cantik atau enggak ya. Tapi aku bingung sih, sejujurnya aku bingung. Kenapa aku dipilih padahal aku memiliki segudang kekurangan. Aku juga sebenarnya agak bingung. Kalau aku menerka-nerka, aku dipilih itu memang karena mungkin public speaking aku, mungkin karena di luar kecantikan aku. Tapi untuk kecantikan sendiri aku masih tentatif sih. Maksudnya belum bisa saklek, oh ini cantik, ini enggak cantik. Aku masih tidak bisa menjawab soal cantik dan tidak. Oke, kalau masalah cantik mah mungkin yang di sini juga lebih setuju karena cantik itu relatif ya. Buat laki-laki itu di sini tidak ada yang lebih cantik daripada saya di sini. gitu. Itu kalau didandanin itu kameramen cantik itu. Seperti itu kan, kalau cantik itu relatif ya. Benar. Relatif setiap laki-laki, Amel misalkan bisa dikatakan cantik kata seseorang, tapi seseorang bisa berpendapat lain kan, seperti itu. Nah, kalau sekarang bicara public speaking, berarti peserta yang lain public speakingnya tidak bagus dong. Wah, gimana ya ngomongnya ya? Bukannya saya membanggakan diri nih, tapi sepertinya begitu. Oke, ya. Boleh gitu. Balik lagi. Semuanya keren-keren. Keren-keren ya. Oke. Ya, karena gini, mungkin yang 12 itu kenapa bisa masuk final karena sudah melewati seleksi yang begitu ketat kan. Bener, Toh akhirnya public speakingnya, terus speaking, good looking, udah advokasinya juga kan. Oh ya, itu udah lolos semua, cuman mungkin Amel yang lebih menonjol daripada mereka. Oke, selamat buat mantan Miss Global 2020 nih. Gitu. Oke, tadi selain Miss Global, Amel juga jadi duta buruan saya dinas itu dari Dispangtan, Dinas Pangan dan Pertanian. Oke, di Bandung. Di Bandung. Oke, kenapa nih? Kan Amel sendiri kan udah dari namanya aja Amel Tambunan, udah pasti dari seberang kan, dari Medan, dari Sumatera Utara ini, dari Medan, Mbak. Utara ini. Iya. Diam kalian semua. Nah, kok bisa sih? Emang nggak ada gitu yang misalkan dari Jawa Barat sendiri, dari lokal sendiri yang misalkan bersaing pas ini ditunjuk langsung atau ikut seleksi juga? Nggak ada seleksi sebenarnya. Nggak ada seleksi. Jadi kenapa bisa jadi duta ini? Jadi kebetulan kemarin waktu ajang pageant itu, aku membawakan advokasi tentang pertanian dan ketahanan pangan. Nah, aku memang dari Sumatera Utara, tapi aku kuliah dan bekerja di Jawa Barat, di Bandung. Dan karena aku sekarang tinggal di Bandung, aku merasa dimanapun bumi yang aku pijak, di situ harus berbuat kebaikan. Jadi di mana kita berpijak, di situ kita berbuat kebaikan. Dan sekarang karena aku di Bandung dan aku merasa aku harus berbuat sesuatu nih, ya udah, makanya aku buat bukan aku aja yang buat, tapi aku dan tim bersama-sama membuat sebuah kampung edukasi yang mengedukasi tentang ketahanan pangan dan urban farming itu sendiri. Dan letaknya di Bandung. Di Bandung. Nah, di situ kenapa Dispangtan awalnya tertarik nih, karena aku membawakan tentang buruan saya itu tentang ketahanan pangan dan pertanian itu yang ada di Bandung, makanya aku diangkat jadi duta buruan saya. Singkatnya seperti itu. Sama tim ya? Iya. Oke. Sekarang sama timnya ada berapa banyak itu? Wah, banyak ya. Banyak. Kalau di luar iya banyak sih sebenarnya, soalnya timnya itu bukan hanya tim dari luar, tapi ada di kampung Cibarani sendiri itu masyarakatnya juga ikut membantu, dan aku merasa mereka itu juga tim aku gitu. Kampung Cibarani ya? Kampung Cibarani. Sekarang yang lagi sibuk di situ juga, Amel ya? Yep, betul. Oke, Kampung Cibarani ini. Nah, Amel. Yep. Otomatis kan istilahnya mungkin kalau misalkan orang ngedengar namanya Tambunan nih, dari seberang. Terus tapi istilahnya sibuk di Jawa Barat sendiri. Nah, yang lokalnya sendiri ini gimana nih?
Lokal apa ini? Ya, yang misalkan nggak jadi duta di Jawa Barat ini. Wah, tersingkirkan oleh aku ya sebenarnya. Kenapa nih? Gimana Apa karena ya? apa karena yang tadi Amel katakan karena Amel punya tim, terus apa di Kampung Cibarani ada apa? Kalau itu sendiri sebenarnya di Bandung itu termasuk urban city ya. Jadi dari provinsi mana-mana juga hampir sama kayak Jakarta, berkumpulnya juga di kota Bandung gitu. Nggak memungkiri sih sebenarnya orang-orang dari luar kota Bandung dan Jawa Barat banyak juga yang berprestasi di sini gitu loh malah ya. Aku bukannya apa ya menganggap mereka saingan, nggak sama sekali nggak menganggap mereka saingan, dan aku malah tersanjung aku diangkat duta buruan saya di kota Bandung gitu. Sebenarnya itu untuk pancingan aja sih Mang, pancingan untuk teman-teman generasi muda yang ada di Jawa Barat khususnya kota Bandung. Kalau kalian juga bisa berprestasi seperti aku loh yang dari luar kota tapi bisa berprestasi di kota kalian gitu. Sebenarnya pancingan untuk biar warga Bandung, istilahnya generasi milenial di Bandung juga Amel aja yang dari luar bisa. Masa sih saya yang istilahnya dari Bandung asli nggak bisa kan? Seperti itu. Jadi nggak ada maksud ingin untuk bersaing. Kok enggak ya. Cuman maaf, saya tidak punya rumah di sini. Oke, itu di Kampung Cibarani itu kegiatannya apa aja tuh? Kegiatan banyak ya. Bukan kadang sih. Di setiap Sabtu Minggu biasanya, karena lagi pandemi jadi sekarang ditutup dulu. Biasanya ada pagi-pagi itu ada apa ya, pasar kaget gitu loh. Sebentar, Kampung Cibarani ini biar teman-teman juga tahu kan, mungkin ada yang tidak tahu di mana tuh Kampung Cibarani. Tepatnya di mana itu? Pas banget di tengah kota Bandung. Itu di belakang Babakan Siliwangi. Di belakang Babakan Siliwangi. Jadi teras Cikapundung di belakangnya. Gampang banget kan? Itu pokoknya itu masyarakat umum kan tadi kegiatannya Sabtu Minggu. Boleh datang ke situ? Boleh banget. Tapi mungkin karena sekarang lagi pandemi ya, jadinya mungkin tertahan dulu kegiatannya. Dulu. Iya, bener banget. Sebelum pandemi kegiatannya apa aja di situ tadi? Ada alat musik permainan alat musik juga di sana, menari bersama, terus belajar bercocok tanam juga pasti. Belajar bercocok tanam. Generasi milenial kok belajar bercocok tanam ya? Kalau yang Mamang tahu ya, generasi sekarang itu kalau nggak di handphone, di laptop, kebanyakan begitu. Sekarang Amel sendiri sebagai generasi milenial canggung nggak sih kok bercocok tanam gitu? Sebenarnya bercocok tanam juga bisa di handphone loh. Iya betul, ada permainan kan lain lagi. Terus tapi nggak bisa dimakan kan? Iya, hasilnya nggak bisa dimakan. Bener. Justru generasi sekarang itu prihatinnya kan nggak semua peduli. Apalagi kan sekarang kalau di kota-kota, apalagi ke pinggiran juga sawah udah pada nggak ada, kebun-kebun juga nggak ada. Sementara sekarang Amel sebagai generasi milenial memacu, ayo bercocok tanam, gimana tuh? Nah itu ya banyak orang bertanya-tanya, lah kan di kota besar, kamu duta buruan saya kan, gimana caranya bercocok tanam di tengah kota yang padat banget, bahkan nggak ada lahan untuk bercocok tanam gitu. Sekarang kita punya banyak sekali ide-ide kreatif nih dari teman-teman semua. Ada vertical farming, udah ada apa sih yang pakai air itu, aku jadi lupa guys. Halo, apa namanya yang dilalirin air itu hidroponik. Udah ada vertical farming, udah ada idenya itu banyak banget. Ada hidroponik juga, ada aeroponik juga ada. Jadi semuanya udah lengkap gitu. Jadi tidak ada alasan untuk nggak bisa bercocok tanam di tengah kota, udah nggak bisa lagi. Nah aku juga tertarik itu awalnya karena itu kemarin sempat pandemi, nggak ngapa-ngapain, di rumah aja gitu kan. Ngapain nih sesuatu yang lebih bermanfaat tapi bisa tetap di rumah aja dengan cara bercocok tanam gitu. Nanti hasilnya juga untuk kita sendiri ya kan. Ya salah satunya mungkin nanti di Kampung Cibarani juga
masyarakat bisa belajar di situ. Yap, Teman-teman juga bisa belajar ke situ. bisa banget. Dan sebenarnya selain bercocok tanam, aku kan juga memiliki advokasinya itu juga di dalamnya itu ketahanan pangan. Nah itu kan masih termasuk dalam bercocok tanam itu sendiri. Maksudnya hasil dari kita bercocok tanam itu untuk kita sendiri. Nah itu arti ketahanan pangan itu. Oke. Gitu. Berarti yang misalkan kan di kota itu yang di gang juga, rumahnya di gang juga istilahnya dengan hidroponik kayak yang tadi benar. bisa bikin kan di depan rumah gitu. Jadi misalkan kalau nggak punya cabai atau nggak punya bawang, nggak usah pergi ke warung, ambil aja di situ. Seperti oke. Mantap. Jiwa ibu-ibu mereka mau rugi ya kan. Udah berapa lama nih Kampung Cibarani? Di Kampung Cibarani Belum bergerak? sampai udah setahun ya? Udah setahun belum? Udah setahun. Udah setahun. Terus hasilnya sendiri seperti apa? Udah luar biasa banget hasilnya. Karena di sana ada pelatihan untuk ibu-ibu di sekitar. Oh, ibu-ibu juga. Iya benar banget. Jadi ibu-ibu nanam di situ hasilnya untuk mereka sendiri. Kadang berlebih nih hasilnya. Nah hasil yang berlebih itu biasanya untuk dijual. Kerjasama sama kafe-kafe yang ada di Bandung. Ada beberapa kafe yang udah kerjasama juga. Jadi hasilnya kan itu hidroponik itu sehat ya. Terus juga ada tanaman-tanaman sayuran yang organik juga, jadi kan lebih sehat untuk dikonsumsi sama mereka. Manfaatnya udah banyak banget pokoknya emang. Nah oke, tadi ibu-ibu yang sekarang yang mau Mamang tanyain, generasi milenialnya, respon dari generasi milenialnya di Kampung Cibarani seperti apa? Kerja biasanya siang-siang ya generasi milenial. Oh nggak bercanda. Ya excited banget. Oke. Soalnya di sana banyak banget bukan milenial sih sebenarnya. Milenial kan yang tahun-tahun 91 ke atas kan ya. Lebih ke generasi Z sebenarnya ya. Oke, ya. Jadi remaja-remaja yang umurnya berkisar 15 tahun sampai 19 tahun di sana aktif banget nih. Aktif belajar dan mengajar juga di sana. Selain bercocok tanam mungkin kan tadi ada pagelaran musik, bermain tapi sambil belajar kan seperti itu. Oke, nanti saya main-main ke sana deh. Boleh. Jangan cuma ngambil sayur gratis aja di sana. Oh, ada pancing juga, mancing ada. Mancing mania ada. Okay. Asal lu nggak apa-apa kalau mancing, nggak apa-apa kalau mancing keributan kamu nggak boleh. Oke, Amel katanya selain ini juga Amel juga sibuk main sinetron ya? Iya. Udah berapa episode, berapa judul yang Amel itu? Kalau aku sebenarnya udah mulai entertain itu dari 2016. Baru mulai itu 2016. Itu awalnya sih sebenarnya nge-host acara-acara outdoor kayak apa ya? Contohnya acara kuliner juga pernah. Terus di 2017-18 itu aku baru mulai syuting untuk FTV sebenarnya. FTV. Udah banyak dong. Udah kayaknya. Okay. Kalau ditanya judulnya apa, gue bingung nih judulnya banyak. Yang terbaru aja, yang terbaru. Terakhir apa? Bikin apa? Itu untuk Indosiar sebenarnya, FTV Indosiar. Suara Hati Istri, ku menangis. Ku menangis. Oh itu ya. Sebab karakternya sendiri Amel. Protagonis aku. Waduh, bahaya ini. baik, hilang. Itu. Sibuk dong berarti, kalau sekarang juga sibuk syuting juga? Orang sibuk harus banyak duit ya. Oh iya, nanti bagi beres acara sini bagi-bagi ya. Punya duit kok gitu. Yang ini terkadang kalau lihat FTV, kalau misalkan sinetron, jujur ya sebenarnya kok acara gini tuh kurang mendidik kalau saya pribadi itu. Jahat ini. Iya bener lah, jujur saya sebagai orang tua ngerasa kalau anak nonton sinetron itu kan lebay. Kenapa sih harus sinetron itu harus lebay gitu? Terus pokoknya mah ceritanya tuh kayak yang dibuat-buat ya, emang diharuskan itu. Tapi kok kenapa sih harus gitu? Kenapa harus lebay gitu? Pertanyaannya itu sih. Oke. Nah, kenapa sih? Apa ya Budi? Oke, ini sebagai pelaku ya, sebagai pelaku berarti kan tahu udah beberapa episode FTV. Jujur juga mungkin jujur lah, pasti kalau sinetron lebay ya kan? Yap. Ya kenapa harus lebay gitu? Aku nggak bisa bilang cuma pasar ya, pasarnya memang inginnya seperti itu gitu. Yang kedua itu karena apa ya? Penontonnya kebanyakan ibu-ibu kan ya? Nggak juga sih, sebenarnya gue juga kadang nonton gitu ya kan, bingung. Sinetron Ria ini. Sinetron. Jadi kenapa tuh?
selain karena Nggak, pasar. sekarang jujur aja gini. Ngerasa nggak sih kalau sinetron itu lebay? Iya, kadang gue juga aktingnya sengaja dilebay-lebayin. Oh, dilebay-lebayin. Oke. Tuh, berarti sinetron itu lebay. Gue praktek. Oke, praktik boleh nih. Ceritanya aku Mang ceritanya jadi suami aku marah-marah ke aku. Ya aku minta uang dulu ya, minta uang apa namanya? Minta uang Belanja, bulanan, mau belanja tapi nggak ada gitu. Tapi marah-marah gara-gara uangnya dipakai judi lah ceritanya. Ketawa. Berarti saya harus marah nih. Marah. Oke. Kan aku protagonis Oke. ceritanya. Ya kan? Aku minta dulu nih duitnya ya. Mas, uang belanjanya habis. Tapi si Adit belum dikasih susunya juga habis, Mas. Bunda, gimana sih? Bunda itu kan sama ayah kemarin dikasih uang 20 juta masa habis? Ya udah ambil lagi di si Meli. Dia yang ketawa. Emang lebay. Coba pikiran nalarnya nih. Oke. Istri minta ke suami, nggak mungkin kayak gitu. Iya. Ya kan? Iya. Tapi orang lebih seneng kalau ada perempuan yang disakiti sebenarnya. Ya nggak sih? Nggak tahu kenapa orang lebih suka. Aku juga bingung alasannya itu apa. Tapi orang lebih suka yang lebay-lebay dan ada satu orang yang tersakiti. Iya. Berarti sinetron lebay-lebay gitu sah aja menurut aja Amel. Sih, sah aja. Oke. Soalnya kan ada Pasar, karena punya pasar yang harus dijual Iya, bener gitu. banget. Jadi kudu lebay ya gitu pada inti nama. kudu lebay, saletik. Loba sinetron mah lebay mah. Terus seeutik loba. Loba gitu. Kan kadang-kadang kesel kalau nonton sinetron gitu. Ini mau istilahnya mau ngucapin tidak aja harus diulang-ulang. Itu teh lebay kan? Yes. Termasuk salah satu lebay. Biasanya emang kalau misalnya istri minta uang belanja kayak gimana sih? Hah? Nggak tahu. Belanja kalau enggak tidurnya dipunggungin. Dipunggungin aja kan. Kenapa munggungin? Belum dikasih uang belanja. Nah, kalau FTV harus gitu, harus melas gitu. Harus melas itu kan. Padahal dia ya udahlah pokoknya pada intinya. Jadi nggak bisa ngejelasin kenapa lebay. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ngikutin produser karena punya pasar yang emang ngejualnya harus lebay. Gitu. Ya benar banget. Tapi kalau misalnya beda kalau film itu memang harus senatural mungkin gitu. Jadi pasarnya beda. Pasarnya beda. Oke. Mantap nih. Oke Amel, terima kasih udah berapa menit nih? Oh nggak mau acting lagi nih? Hah? Nggak mau acting lagi? Nggak mau. Mana kan di-cut saya, itu orang ngomong dia berarti. Kurang nih jadi main sinetron soalnya. Aldew. Oke. Ada manajernya tuh. Terus tadi lebay ya, harus lebay gitu. Nggak Terus mau si karakter Amel sendiri selalu apa tadi antagonis gitu? Tergantung permintaan sih sebenarnya. Terus pernah kebawa ke kehidupan nyata gitu? Wah, bisa ditanya AA? Gitu. Biasanya gimana kalau ikut? Riba seperti itu. Tergantung sih, tergantung mood biasanya. Tergantung. Pasti pernah kebawa. Aku tuh orangnya sebenarnya mellow banget. Jadi abis acting kadang masih kebawa. Jadi sampai rumah itu juga masih kayak sedih gitu bawaannya. Nggak ada apa-apa padahal tapi sedih gitu. Itu pemahaman skripnya juga kan mungkin perlu waktu nggak bisa 1 jam 2 jam. Itu misalkan pemahaman karakternya itu berapa lama yang kamu? Wah, kalau itu di film. Kalau di film memang dari misalnya sebulan untuk syuting, tapi di prepare 3 bulan sebelumnya untuk reading dan pemahaman karakter. Tapi kalau misalnya di FTV, di sinetron itu nggak bisa kayak gitu, harus langsung. Jadi apalagi biasanya bahkan skrip itu baru ada, misalnya syutingnya pagi ini jam 7 pagi besok, skripnya itu baru ada jam 11 malam. Skripnya baru ada 11 malam. Iya, Pagi besoknya pagi. Itu harus syuting. Itu langsung dibaca terus kayak oh ini gue harus kayak gini nih, harus cepet gitu. Dia nggak bisa ini kayak gimana ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang harus pemahamannya itu lebih cepat. Tapi kalau misalnya di film itu memang ada prepare dan harus benar-benar fokus menjadi si karakter. Yang terakhir tadi pertanyaan saya belum dijawab. Yang terakhir syuting apa tuh?
FTV untuk di Indonesia? Apa judulnya? Udah tayang? Belum. Masih ada 3 hari lagi lah baru 3 tayang. hari. Itu misalkan satu judul itu berapa kali syuting itu? Cuman 3 hari. 3 hari? Total itu bisa sampai 65 scene. Oh. Jadi dalam satu hari 20 ke atas. Berasa capek nggak seperti itu? Atau dinikmatin aja? Capek, ya pasti capek, nggak mungkin nggak. Maksudnya kerja dari pagi ketemu pagi lagi gitu. Cuman ya dinikmatin aja sih. Udah tahu flow-nya soalnya. Gitu ya. Apalagi sebenarnya kalau misalnya syuting kita nggak sendiri ya. Syuting itu ada partnernya juga. Aku juga punya temen yang antagonis. Ada misalnya suami aku juga ada gitu ceritanya kayak gitu. Jadi nggak terlalu capek. Jadi setiap misalnya dia syuting aku lagi nggak, aku istirahat. Memanfaatkan istirahat yang sedikit itu tapi maksimal gitu. Oke. Nah sekarang kan lagi rame nih sinetron Ikatan Cinta, istilahnya trending banget. Oke. Penilaian Amel sendiri sebagai yang biasa meranin itu gimana nih sinetron itu, pernah nonton? Itu lebih, aku nggak tahu ya, sebenarnya jujur aku nggak pernah nonton sinetron itu gitu loh. Tapi aku denger dari teman-teman aku, memang acting Amanda Manopo sama satu lagi cowok pemeran utamanya Aldebaran. Hafal ya lo. Arya Saloka, bener Arya Saloka ya. Itu bagus banget. Yang aku bilang tadi, pemahamannya itu cuma sedikit, tapi mereka itu udah bener-bener menjiwai dan chemistry-nya untuk keduanya itu dapet. Soalnya kan di situ mereka ceritanya pasangan, dapet banget itu, cepet banget mereka. Itu bagus, mereka berdua itu bagus banget. Dan kalau misalnya dari sisi cerita nih, mohon maaf nih, itu katanya lebih complicated daripada di Netflix. Film-film di Netflix lebih ribet gitu, tapi ibu-ibu suka gitu, gue bingung. Iya itu. Tapi ibu-ibu pada suka banget. Iya, makanya kan tadi saya nanya kenapa harus lebay. Oke. Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Nggak bisa Mungkin jawab. Ibu-ibu yang bisa jawab kenapa ibu-ibu suka acting yang seperti itu. Gitu Acting yang ya. seperti lebay. Iya. Oke, terima kasih. Aduh, seru sekali nih obrolan kali ini dengan boleh dibilang mantan Miss Global? Boleh. Oke, dengan mantan Miss Global 2020 yang mengundurkan diri karena sesuatu dalam tanda kutip tadi sudah dijelaskan, dan Amelia Tambunan juga sibuk di Kampung Cibarani ya, di Kota Bandung di sini. Oke, sukses dengan Kampung Cibaraninya, nanti mungkin kita liput ke sana, boleh ya Kampung Boleh Cibarani? banget main-main ke sana. Oke, Amel, closing statementnya dari acara ini, silakan. Gimana nih Bun? Ya silakan aja, ya seneng banget. Oke. Buat milenial istilah pokoknya kata mutiara yang gitu yang ya. tadi kita obrolin kan Oke, di awas yang kayak di cutnya ada orang terbalik ngomong. Itu yang di Miss Global terus di Kampung Cibarani. Boleh, Silakan boleh. Istilahnya mengajak gimana gini gitu. Silakan. Sampurasun sebelumnya, nggak apa-apa nih, soalnya tadi belum Sampurasun nih, nggak apa-apa nih. Oh iya, Bang, nggak ya. apa-apa. Aku cuma mau ngajak untuk teman-teman generasi muda semuanya dimanapun kalian berada, bukan cuma di Kota Bandung, di Jawa Barat atau di Sumatera Utara aja. Tapi aku percaya kalau kalian punya kemampuan yang bisa kalian sharing ke orang lain, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Pokoknya terus jadi diri kalian dan jadi diri kalian yang terbaik. Itu aja. Terima kasih Amel. Dan sebagai penutup, saya Presiden Depok Meti lebih tertarik dengan omongan pembicaraan tadi, di mana bumi berpijak. Yap, oh iya benar banget. Di mana bumi berpijak, di situ kita terus berbuat kebaikan. Nah, berbuatlah terus kebaikan, karena kebaikan akan membuat kita semua baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.